Ya. Kok tegak banget? Atlet atau tentara? Nah, Oh enggak. biasa aja. Oh enggak, pinar. Enggak, pinar. Misi. Iya. Kok badannya tegak banget? Enggak, cuma suka olahraga aja. Atlet basket atau apa? Kebetulan wasit basket nasional. Oh, basket nasional. Ya. Ini ya, sertifikat ya? Siap. Luar biasa. Laksanakan. Ternyata luar biasa nih. Guys. Guys. Lagi nge-vlog. Iya, ternyata salah satu pemenang undian Indihome Miliarder. Beliau adalah wasit sertifikat wasit basket ya, sertifikat nasional, lisensi nasional. Luar biasa, guys. Halo. Terima kasih Diho. Kapan-kapan bisa collab nih sebenarnya basket ya, Oh boleh. Pastinya harus gitu. dengan tetap protokol kesehatan bisa collab ya. Harusnya begitu. Oh siap. Kenapa tidak gitu? Oke, jadi mana ininya? Nah, oke, Mas Dwi ya? Ya. Mas Dwi, nuwun sewu, asli Surabaya ya? Oh enggak, saya asli Sumeneb Madura, cuma dapat istri orang Surabaya. Oh, oke. Tapi bahasa Jawa tahu lah ya kalau saya campur-campur ya. Ini alhamdulillah Mas Dwi sebagai salah satu pemenang undian Miliarder Indihome yang sudah diundi tanggal berapa? 20 Oktober. 20 Oktober. Nah, alhamdulillah salah satu pemenangnya Mas Dwi. Sebelumnya ini ya Mas Dwi, saya mewakili Telkom untuk menyerahkan ke Mas Dwi ya. Siap. Boleh kita ambil dokumentasinya ya sambil berdiri ya? Kenapa tidak? Dengan senang hati. Iya. Oke Mas Dwi. Tolong di foto yang bagus ya. Wah. Ya, 3, 2. Ya, lagi. Oke. Apa namanya? Sama ini surat pemberitahuan resminya, Siap. tanda tangan dari GM. Oke. Bisa juga diterima. 3, 2 lagi. Oke. Oke. Mas Dwi, Ya. kalau boleh tahu nih, Boleh. Mas Dwi berlangganan Indihome ini sejak kapan Mas Dwi? Kalau dari Indihome-nya sendiri dari 2000 saya punya anak pegang handphone tuh kelas 6 tahun yang lalu harusnya. Luar biasa guys. Beliau pelanggan loyal kita guys. Terima kasih sekali nih Mas Dwi. Sudah 6 tahun guys. Banyak guys. Itu Insya Allah, jadi. kalau nggak salah itu. Iya. Kalau dengan bulan dihitungnya 72 bulan guys. 6 tahun alhamdulillah luar biasa. Mas Dwi, sedikit Mas Dwi ya. Ya, boleh. Apa yang dirasakan Mas Dwi selama jadi pelanggan Indihome nih? Boleh dong share ke kita juga butuh masukan. Juga bisa di-share ke yang lain nih. Ya. Yang pasti sih Indihome semua saya bilang yang berbau dengan pelayanan pasti ada plus minus gitu. Iya. Tapi ketika berbicara dengan Indihome memang fitur banyak banget sih, kalau saya bilang selalu update gitu loh. Karena saya yakin juga ini cuman sayangnya aja saya seperti yang saya tadi sempat sampaikan bahwa ada plus minusnya. Itu ada kalanya kadang ya siapapun pasti akan mengutamakan pelayanan, tapi memang lebih ke promotionnya yang gencar. Nah cuman sayangnya ketika di lapangannya itu jadi kayak kitanya yang menerimanya belum dapat gitu. Misal nih contoh katakan, Pak Bapak dapat loh Pak, sekarang udah naik nih Pak speednya gitu. Tapi ternyata dinikmati di rumah sama aja nggak jauh beda gitu. Jadi tapi so far kita yang ngerasa ininya juga ngerasa belum dapat yang buat saya. Kalaupun turun pun grafik tuh nggak langsung ngerasa lu ada apa nih Indihome kayak gini nih pelayanan. Jadi kalaupun dia masih di level grafik flat aja sih, di zona-zona aman sih. Jadi buat saya wajar lah buat saya. Tapi sejauh ini kalau ngomongin masalah ini pelayanan dan segala macam, saya salutnya apa? Ketika saya call, ketika saya ada keluhan, lu kenapa nih jaringan? Padahal buat saya ini rumah saya yang bermasalah gitu. Tapi gara-gara di rumah saya ngeceknya sampai segitu-gitunya belain. Itu saya luar biasanya gitu loh. Soalnya saya
waduh mas mohon maaf loh ya, nggak apa-apa pak, ini mestinya gini nih, kalau jaringan mesti kalau bapak unitnya aja gitu. Tapi setelah kita tes nggak di bapak nih, akhirnya ketahuan luar biasa. Dan mereka yang di lapangan tuh saya cium jempol ya gitu. Oke. Luar biasa. Makasih ya teman-teman di lapangan ya, teknisi ya. Siap. Apresiasi nih dari Mas Dwi, wasit basket lisensi nasional terus, guys. Oh ya, kebetulan saya kenalin dulu nih. Ini Mas Farhan. Siap. Ini kepala Telkom di Gugem ya. Waduh. Nah, jadi kalau ada apa-apa silahkan kalau Mas Farhan. Farhan minta tolong pada saat Mas Dwi atas calon pelanggan di Gugem butuh layanan lain, upgrade speed atau apapun, support penuh ya, cepet ya. Siap. Nah ini Bu Sri kakak datelnya untuk di Darmo, kemudian Gubeng. Oke. Nah, kenapa perempuan kadang kita butuh sentuhan wanita? Siap, betul. Wajahnya kelihatan enggak? Kelihatan. Siap. Oh iya. Jadi satu lagi nih Mas Tri yang mungkin perlu kami sampaikan. Hadiahnya ini nanti dibentuk, sudah disampaikan belum? Diterima Mas Tri dalam bentuk walletnya My IndiHome. Iya. Jadi nanti Udah saya proses sih. Oh, udah diproses, sudah Bahkan diterima. ada komunikasi pakai di WA, terus termasuk di WA-nya itu ada 2 sampai aplikasinya, namanya Telkom apa ya? T-Money. Sama My Ya. IndiHome. Kayak gitu, sampai segitunya gitu mereka. Ya. Ya. Tapi sudah bisa diakses. Jangankan diakses, dipakai juga udah, terima Oh, kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi terima kasih ya teman-teman ya yang sudah menyampaikan juga ke Mas Dwi. Alhamdulillah sudah bisa dipakai. Terima kasih, berkahnya luar biasa bulan ini. Karena kebetulan banget tuh ada acara keluarga, dan buat kita kalau saya kayak tadinya udah mikir ini gimana dapatnya nih bantu keluarga gitu. Tapi ketika IndiHome menyampaikan itu luar biasa. Buat kami ini bukan rezeki saya pribadi, justru malah berkah buat keluarga. Alhamdulillah. Terima kasih. Amin. IndiHome. Jadi dan maaf nih ya, Siap. penyerahannya di kantor, sorry ya. Oh, nggak ada masalah. Justru malah saya yang suka harus reschedule dan segala macam. Harusnya saya yang untuk lebih konsekuen, lebih seperti itu. Nggak mungkin saya harus dapat pelayanan. Kapan lagi kalau kita melayani? Luar biasa. Sebentar, ini karena ada tamu istimewa nih, Bu Sri, kan ibu-ibu nih, mau minum apa nih? Waduh. Nggak usah repot. Saya cuma kesini aja sudah cukup menghadiri, dan Gini. welcome banget aja udah kayak gini, luar biasa. Kapan lagi ya? Mas Dwi kan baru sekali nih ke kantor Kepintang. Betul juga sih. Kan harus dimuliakan ya kalau Ya, sampai ya. Wih, Wah, ngeri. Boleh? Mau minum apa? Request apa? kopi teh, minum dingin. Saya yang dingin aja deh, yang Atau dingin. air. Apapun yang ada dingin deh. Di kulkas bisa. Wah, Silakan sambil ngobrol sebentar. Boleh, Masih ada boleh. waktu kan? oh banyak. Mas Dwi, kalau Mas Dwi punya tetangga, punya keluarga, ini berkenan nggak untuk memberikan, misal tetangga, keluarga itu butuh internet, untuk merekomendasikan IndiHome? Dengan senang hati sih sebenarnya, dengan senang hati. Cuman kan memang sekali lagi ketika saya sudah mulai bisa, apalagi seperti ini jujur. Kalau dalam orang muslim tuh kita nggak munafik ketika kita sudah dapat reward seperti ini, merasakan benefitnya gitu. Nggak cuma merasakan hanya apa yang kita bayar gitu, tapi ternyata Telkom berani untuk memberikan apa yang mereka punya lebih gitu loh. Jadi kenapa tidak untuk seperti ini nih, semacam rewardnya buat mereka justru malah jadi kayak, wih sampai segitunya ya, jadi nggak ada yang nggak mungkin gitu loh. Oh, Kayak gitu. alhamdulillah. Itu aja sih. Mas Dwi mungkin sambil diminum, cuma boleh nggak Mas Dwi biar kenal ya, kita buka sedikit aja biar kenal ininya, wajahnya, karena wasit basket lisensi nasional luar biasa. Oke, sudah di ini, Diulang-ulang. sudah diambil. Thank you buat video. Iya, karena
kita harus juga patuh protokol kesehatan ya. Ya. Mungkin kita pakai lagi ya. Guys, minta izin ya, pakai lagi ya. Nah, silakan Mas Dwi untuk diminum, kalau minum pasti dilepas lah. Waduh. Saya permisi. Ya, sip. Misalkan, Pak. Ya. Ini Fajar. Oh, siap. Ini pasti bagian media. cuma minuman. Iya. Tapi rata-rata kalau lagi ini apa namanya, ada acara biasanya mesti ada pembiayaan uang makan. Minumnya dulu yang Ya, enggak lah. Kalau itu biar urusannya Pak Farhan sama Bu Sri aja lah. Aman. Kalau Fajar di sebenarnya bukan bagian dokumentasi aslinya, tapi di bagian digital. wah itu udah include, malah tambah lebih global lagi kalau orang digital. Loh Bu Sri, sini loh Bu Sri. Iya. Sampai kan ibunya. Ya ibunya Farhan, ibunya pelanggan. Ya kan? Istimewa ya. Telkom sampai segitu percayanya dengan figur-figur muda seperti ini. Iya. Akhir jadi leader. Iya, mau nggak mau, suka nggak suka, regenerasi harus dilakukan. Siap. Regenerasi atau mati kan itu pilihannya. Iya sih. Tapi kalau misalnya nggak semua bidang juga sih Pak, kalau misalnya mau ngomongin regenerasi pasti all ini ya, apa saya bilang, all thing saya bilang pasti ada regenerasi. Cuman kalau ngomongin masalah orang mau ngomongin pasti yang susah. Apalagi ngomongin ya, macam-macam leader yang lebih younger ini challenge-nya luar biasa nih. Tanggung jawabnya jauh. Jadi nggak cuma hanya melempar handuk, tapi emang harus memerasnya dengan baik. Iya, karena supaya keringnya lebih bagus harus bersih. Filosofi begitu. Ya. Ya, jadi kalau anduk biasa itu keringnya lama, mungkin kita bisa pakai kanebo. Wah ini gokilnya lebih. Kalau perlu malah kita dapat regenerasi itu handuk, tapi versinya bisa ini kayak kanebo. Wah ini kelihatannya lebih gokil. Ya kan artinya bisa ini, bisa dikomplementarkan apa ya? Komplementarkan artinya kapan kita pakai handuk, kapan kita juga pakai kanebo, kapan juga mungkin pakai penyedot keringat yang masuk ke ruangan gitu kan? Siap, mantap, luar biasa. Berarti kapan nih Telkom ada basket? Tapi harus banyak ya Telkom ya. Hampir semua lapangan kalau saya bilang kita nggak pernah lepas dari wall di untuk back wallnya itu di lapangan basket ada Telkom gitu. Jadi kalau dulu kan Telkom sempat jadi sponsor utama untuk IBL. Iya IBL. Nah, yang kemarin sebelum pandemi memang bukan sponsor utama, kan sponsor utamanya kan Pertamina. Tapi sebenarnya IndiHome ikut di sponsor pendukungnya. Oke. Karena waktu itu kan memang Menmek BUMN minta BUMN berkontribusi. Cuma pada setahun ini sebenarnya gilirannya Pertamina. Sehingga Pertamina yang sponsor utamanya, nah kemudian di belakangnya. Ya, untuk ideal sebelum kena pandemi. Nah, di Telkom sendiri dalam skala yang kecil itu dibanding IPL. Sebenarnya waktu itu Bu Sri udah nyiapin ya lapangan basket yang kita branding. Jadi ada beberapa lokasi yang kita memang coba kembangkan sesuai fungsinya. Ada yang di waduk itu kita karena ada tempat budaya, tempat olahraga, itu kita jadikan keliling. Di Kebonsari ada lapangan basket yang kita branding, yang memang kita desain untuk kampung IndiHome, tapi yang untuk basket. Tapi alhamdulillah, ya kita harus bersyukur lah. Waktu itu pandemi sudah mulai masuk, sehingga dengan protokol kesehatan ya kita harus comply. Ya. Terakhir itu di Malang. Iya kemarin sempat cuman hari Jumat, hari Sabtunya dibatalkan. Kan mau ke Surabaya? Iya. Pada saat ke Surabaya sebenarnya mau yang Malang itu kan setelah dari Surabaya. dari Kediri. Dari Kediri Surabaya dulu. Dari Surabaya baru ke Malang. Iya.
di Malang itu kan sempat mau ke Surabaya lagi. Oh gitu. Nah, Oke. nah, sebenarnya waktu itu kita mau juga adakan ya sedikit event dengan mengundang ini sebenarnya, mengundang ya mungkin bukan bintangnya UPL nomor 1 ya, tapi kita coba undang untuk Setidaknya. iya untuk Salah satu menyemangati. star. Nah, Oh, untuk datang di lapangan itu. iya betul. Oh, oke. Siap, siap. Tapi minimal kalau nggak ke basketnya kita punya kenalan wasitnya nih. Iya. Kan bisa coaching juga ya, coaching teknik untuk anak-anak atau remaja gitu ya, Mas Dwi ya. Alhamdulillah sih, ya mohon maaf, mungkin bisa boleh nyebut ini nggak ya, salah satu program basket nggak sih? Boleh. Kalau boleh. Boleh. Itu saya kebetulan di 2019 kemarin, kebetulan saya masih ada tugas di beberapa pulau, jadi saya agak free ketika balik di Surabaya. Itu saya dipercaya jadi salah satu koordinator junior NBA. Oh, Jadi kemarin kita juga jadi saya jadi koordinator buat in-school clinic, jadi saya harus merekrut sekolah-sekolah yang mana yang kita mau visit. Kemudian termasuk kemarin pun terakhir kita program buat junior NBA coaches academy. Oh. Nah di situ kita ngembangin bukan lebih ke menjadi pelatih, tapi bagaimana memberi kesempatan knowledge tentang melatih bola basket kepada guru olahraga. oh jadi TOT ya, training of trainer ya. Ya sebenarnya bukan training sih, tapi waktu itu memang kita lebih ke big eventnya lebih ke kita datengin ada coaches dari junior NBA Asia. Kebetulan waktu itu dia datang, dia ngasih coaching macam secara global. Nah setelah itu baru guru yang datang waktu itu dapat reward dan apresiatnya adalah mereka akan dihadiri ke sekolah-sekolahnya. Sebentar, saya lupa tadi istilahnya apa? NBA Junior NBA Coaches Academy. Oke. Junior NBA Coaches Academy, guys. Luar biasa Mas Dik. Farhan udah punya nomornya Mas Dik? Tadi Tadi telepon udah pasti harusnya sudah di-save nih. Ya nanti ini di-share ya. Siap. Bisa kita kontak-kontakan lah untuk program yang bermanfaat untuk Surabaya. Siap. Saya pun program apapun sih sebenarnya bagus, cuman alhamdulillah ketika memang membutuhkan link saya lebih suka kayak gitu. Jadi ketika tanpa sadar saya menjadi orang yang ternyata bukan satu-satunya, tapi saya jadi bagian orang yang akhirnya yang tadinya tiba-tiba tanpa sengaja ketemu dengan NBA Asia. Waktu itu sebenarnya tadinya udah visit cuman ketemu mas saya. Tapi begitu mas bilang, kamu bukannya wasit? Iya, harusnya kenal dong sama DBL. Oh kenal, sir gitu. Terus akhirnya dengan secara bahasa Inggrisnya mereka, saya ngerti gitu, maksudnya pengen ketemu. Dan alhamdulillahnya di situ waktu itu diberkahi. Saya telepon salah satu kru karena wasit bolak-balik di DBL. Akhirnya gimana caranya nih dibikin janjian. Akhirnya kita jam 8 janjian di ruang deteksi waktu itu. Akhirnya alhamdulillah jadi dari pihak Mr. Wong sendiri dari NBA Asia selaku Vice President Marketing Junior NBA Asia itu ketemu langsung dengan Azri. Oh. Ya siapa tahu kalaupun saya misalnya siapa tahu besok Indio punya program apa, kemudian ya siapa tahu juga Tuhan kasih berkah. Siapa tahu juga ada yang bisa kita tampilkan di sini untuk jadi supporting people gitu. Semacam kayak orang-orang mereka gitu. Mantap beliau sudah bersedia guys. Luar biasa. Ya nggak ada yang sesuatu yang kebetulan sih. Pasti semua pasti ada maksud dalam dunia. Terima kasih Mantap. banyak. Ya. Silakan sambil dimakan. Ini isinya apaan? Waduh, ini kalau udah di Yang surprise, Pak. Oh, surprise. Surprise. Waduh, permisi. Mantap nih. Tapi kelihatannya saya kalau udah kayak gini-gini jadi ingat anak-anak saya kali. Oh, Selalu suka kayak gitu. boleh. Di Masih ada. Iya, disiapin buat putranya. Putranya berapa sih, Mas Wi? Saya seharusnya cewek 2, cowok 1. Cuman yang cowok terakhir itu keguguran di umur 4 bulan. Oh. Kamila. Yes, betul. Siap. Terima kasih. Tapi sebenarnya kalau tahu boleh di mana? Saya tinggal di Kalianget. Jadi pas di ujung Ujung terakhir. timur ya. Iya.
terakhir ujung timur dari Pulau Madura. Berarti kalau nyebrang renang sudah sampai situ Bondo ya? Wah, itu kalau kita lautnya aja ke selatan dari Kaliangat itu ada sih, ada kapal dari Kaliangat menuju langsung situ Bondo, betul. Mantap nih. Ternyata guys, dari Kaliangat pun bisa jadi NBA Junior Coaches atau Asia. Kalau dibilang Asia emang ini, tapi lebih ke Junior NBA Indonesia aja. Oke. Karena kita sudah ada Junior NBA Indonesia. Dulu belum ada sih. Sekarang udah ada. Tapi kalau pada saat pandemi gini apa kegiatannya jadinya? Atau ada program yang apa? Kita patuh dengan protokol kesehatan, tapi tetap jalan. Buat saya sih alhamdulillah, karena saya juga background seorang personal trainer. Hah? Jadi saya sampai sekarang dipercaya sama teman-teman juga. Kebetulan saya juga punya klub baseball. Jadi saya harus ngisi. Jadi sebentar. Klubnya baseball guys. Menarik. Jadi hobi boleh basket. Iya. Tapi ketika kita menyukai sebuah olahraga yang notabene ini prospek bagus Ya. dan kita harus angkat itu, karena filosofinya gini, ketika saya harus kenal dengan baseball, selain juga menyenangkan, itu ternyata memang buat saya agak unik. Dalam artian hidup olahraganya bagus. Jadi perserikatan baseball, softball, amatir Indonesia. Kenapa harus ada amatir gitu loh? Betul. Gitu loh. Itu aja sih. Itu yang bikin saya terinspirasi bahwa kenapa enggak saya harus bergabung di sini gitu. Jadi bagaimana saya membantu klub salah satu di Surabaya ini untuk ayo lebih aware lagi buat ngasih knowledge dan training buat anak-anak. Jadi nggak cuma melulu hanya di lapangan gitu. Ternyata dengan pandemi ini kita berkahnya luar biasa. Kemarin secara online iya, kemudian ngebikin programnya pun juga akhirnya yang tadinya mindsetnya adalah harus selalu di lapangan. Ternyata kita akhirnya dari gara-gara pandemi ini jadi kayak punya lebih ke ternyata lapangan futsal ini bisa disulap, bahkan kita bisa gandeng salah satu lapangan futsal yang notabene mereka merasa kayak appreciate banget gitu, sampai nggak nyangka lapangan mereka futsal yang tadinya image-nya main bola bisa dibuat latihan baseball. Oke. Sampai segitunya gitu. Jadi sebentar. Kalau basket klub favoritnya mana? Yang mana dulu? Boleh dong kita tahu ya. Yang mana dulu nih? Yang lokal Indonesia atau Yang lokal sama yang NBA. kalau yang NBA udah pasti LA Lakers. Lakers juara NBA 2020. Keren. Mantap. Gokil. Kalau yang lokal sih sejauh ini saya punya CLS sih. CLS. Yang luar biasa buat saya. Mereka. Kalau baseballnya? Untuk baseballnya sendiri saya di Surabaya saya tergabung di salah satu kepengurusan Bluesak Surabaya. Ya. Bluesak Surabaya. Nah, ini siapa tahu saya duduk di sini nih bisa jadi endorse. Karena memang gara-gara pandemi kemarin saya bikin konsep sebenarnya di baseball itu bahwa ketika pandemi ini ada konsep olahraganya. Sebenarnya nggak harus game, karena memang waktu itu agak ribet untuk menentukan bahwa bagaimana kita benar-benar izin secara regulasi pandemi tadi, karena bagian dari program COVID-19. Saya sampai punya bayang gini, kalaupun ada gitu loh sampai kita dapat partner gitu, sebenarnya kayak misalnya kayak game-game semacam kayak home run gitu, home run hit ya gitu lah. Jadi game-game yang orang datang ikut event itu buat gimana caranya mukul sampai home run keluar lapangan, kayak gitu-gitu. Kemudian mungkin buat anak-anak misalnya ada seorang bintang atau untuk pemukul dia untuk dapat catch supaya lebih ke out gitu. Jadi banyak sih konsepnya. Cuman memang kemarin gara-gara kebetulan udah pandemi duluan jadi ya udah. Ya kita harus patuh lah ya. Yes. Jadi apapun itu sih yang penting bergerak. Akhirnya kembali lagi ternyata benefitnya adalah atlet selama pandemi justru malah termotivasi untuk lebih ke body training gitu. Okay. Kalau baseball yang Amerika apa? Baseballnya New York Yankees. Oh, New York Yankees. New York Yankees kebetulan. Jadi koleksi banget kalau itu.
Kan ada yang siaran itu juga ya, kadang live di TV yang baseball di Korea atau di Jepang? Korea kalau nggak salah. Dua-duanya sih itu udah jalan mereka. Jepang dan Korea udah jalan. Udah bisnis. profesional ya. Udah profesional. Kalau kita masih amatir tadi ya. Itu dia Ada. bahasanya. Makanya saya sayang banget sih gitu. Mestinya kita bisa tuh. Tapi dulu sebenarnya, tapi memang udah lama sih. Kalau dulu memang belum di TV, masih di koran itu kan ini ya. Ada liga baseball juga sebenarnya di Indonesia. Ada, bahkan itu memang udah turunan dari Amerika sebenarnya program itu. Gitu. Tapi And memang apa kalau ya itu? untuk baseball kita masih di bawah Filipina ya. Sebenarnya Terakhir- kalau ngomongin Asia Tenggara kita masih agak naik turun juga sih, gitu. Jadi masih ya kita masih oke lah gitu loh untuk berbicara masalah itu. Tapi kalau ngomong basket memang kita udah nggak bisa ngomongin sama Filipina karena Filipina ini sudah kalau saya bilang ini mereka boleh nonton NBA semua dunia tuh memang NBA itu keren banget pemainnya gini-gini. Tapi buat Filipina tuh alah mau ketemu gampang kok, besok saya ketemu kok sama LeBron James karena mereka emang negara satu-satunya di Asia Tenggara yang sampai sekarang nggak pernah absen untuk di FIBA World Cup gitu. Itu luar biasa. Iya. Jadi buat kita SEA Games tuh seolah-olah ya negara kecil gitu, kelompok negara kecil. Tapi jangan kaget kita berbicara dengan Filipina karena nggak ada yang nggak mungkin kalau udah basket di Filipina tuh luar biasa. Iya, berarti tiga besarnya Asia siapa aja? Cina, Filipina. Cina, Filipina, Korea. Korea ya. Iya. Itu 4 langganan sudah semifinal final dah untuk Asia Cup. FIBA Asia Cup itu udah langganan 4 negara itu dah. Berarti Indonesia kapan? Ya doain aja lah, siapa tahu dengan ini kebetulan juga baru kemarin hari ini ya kalau nggak salah itu rilis untuk timnas muda elit untuk kita Piala Dunia besok kan kebetulan menjadi tuan rumah bersama tuh dengan Jepang dan Filipina. U20 sepak bola ya, FIFA ya. Bukan, yang basket. Oh yang basket. Yang Indonesia murni tuan rumah untuk 2021 besok sepak bola U20. Yang FIFA. Kalau yang basket yang FIBA World Cup-nya itu 2024. Oh 2024. Itu kita tuan rumah bersama dengan Jepang dan Filipina. Makanya timnya sudah dibentuk dari sekarang. Seperti itu. Ya semoga lah minta doanya. Amin. Dari Indonesia, dari Surabaya ada wakilnya? Harusnya ada sih. Kemarin kalau nggak salah ada 4 kita dari anak Jawa Timur yang lolos. Dari DPL? Bahkan di DBL All Star semuanya. Oh. Lulusan DBL All Star semua 4-4-nya. Ya. Yang terbaru kan yang si Marcel dari Blitar itu. Marcel Bonfil itu. Yang anaknya kecil yang waktu itu alhamdulillah dia dapat liputan dari halaman FIBA waktu itu saya alhamdulillah di 2017 kemarin dapat kepercayaan untuk jadi salah satu official timnas U16 di Filipina kayak gitu. Luar biasa anak-anak sampai sekarang akhirnya masih bisa eksis meskipun dari 12 itu yang kami sayangkan masih ada 5 kalau nggak salah yang grafiknya jadi turun. Ya semoga tapi di luar itu mereka eksis. Seperti contohnya saya yakini memang di dunia basket yang lebih profesional nggak ada, tapi ternyata mereka lebih dipakai semacam salah satu instansi karena basketnya itu ada. Kalau Mas Dwi punya YouTube channel? Nggak ada sih, cuman istri yang ada. Cuman itu pun baru bikin konten selama pandemi kemarin 2 kali, setelah itu udah sibuk kamu member nggak sempat bikin gitu lah. Nggak collab sama si Denny Sumargo? Kalau dia sih udah lebih ke apa? Levelnya udah memang pemain pro juga, kemudian sudah selevel artis pun juga udah bukan newcomer. Jadi saya yakin udah. Tapi kan beda dia sih. basket sombongnya itu keren sebenarnya. Bagus sih, justru malah memang kalau buat saya lebih ke PD-nya kan. Jadi dia ngungkapin kesananya lebih ke ya emang namanya konten sih buat saya. Tapi karena saya juga nggak semua orang kenal ya, sampai paling kenal pun juga sebatas wasit sih. Jadi kalaupun misalnya di Surabaya lagi kayak kemarin ada Pasifik, waktu pas punya acara ulang tahunnya emasnya, itu ada beberapa pemain profesional yang memang udah di Bon gitu kan ya sebatas say hi aja sih. Tapi kalau sampai melibatkan gini dan segala macam
ngerasa desa aja. Oh, Biasa aja kita jadi sama lah. Denny itu orang desa. Yang orang kota mungkin Ali Budimansyah sebenarnya, emang asli orang kota. Ah, siap. Ya kemarin terakhir kontak juga sama Coach Ali Budimansyah, luar biasa. Sukses Coach. G3 X3-nya untuk berikutnya. Adiknya Cecep ya? Ya, adanya Cecep. Itu terakhir saya kemarin dipercaya sama Coach Ali buat nemenin anak-anak U18. Oh. Dan alhamdulillah kita diberkahi dan kita tim lolos ke FIBA Asia di Iran. Mantap. Jadi seumur umur nggak pernah ke Timur Tengah, jadi gara-gara basket bisa ke Timur Tengah. Jadi ya alhamdulillah ini guys, luar biasa hari ini ketemu official tim Indonesia ke FIBA Asia di mana? Teheran Iran. Iran ya. Ya, Tahun 2019. 2016. 2016. U18. U18. Nah sekarang sudah nyiapin untuk 2024 ternyata. Mudah-mudahan beliau mendampingi dari Jawa Timur yang 4 orang ya. Ya, amin. Tapi kalau official saya yakin sudah ada sih. Dari Bekasi lah ya, Bekasi Ya. Jatim ya. Tapi kolaborasi nggak sengaja ini luar biasa nih dengan Mas Dwi. Terima kasih juga pastinya buat Indihome, sukses selalu, terus maju, Iya. sama keren. Oh iya, saya juga belum mengenal diri. Nama saya Indra Moko Susanto. Siapa Indra? Luar biasa. Iya. Saya juga dari tadi bingung, nyari-nyari pandang. Nggak kebalik-balik namanya. Iya, saya Indra Moko. Di sini temennya Mbak Sri, temennya Fajar, temennya Farhan. Siap, makanya loh. Pimpinan yang luar biasa. Dia ada putihnya sih. Wah, luar biasa. Temen aja lah. Siap, betul. Justru malah buat saya ketika merasa kayak masih satu ranah, dalam artian tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah buat kami dan buat kita, saya rasa kayak ini pekerjaan gitu. Justru malah yang ada ketimurannya yang jangan sampai lupa, meskipun gaya kita bekerja itu masih sudah bukan masih, tapi lebih sudah seperti di luar negeri. Kalau di orang-orang di barat kan begitu sistemnya, mereka nggak mau lihat kamu adalah atasan nggak yang terlalu ketimuran, tapi setidaknya kita ada unggah-ungguhnya dalam artian cara bertutur kata, gitu, Iya. cara bersikap kita. Tapi kalau cara bekerja saya yakin luar biasa. Jarang lah ada pimpinan sampai ngerangkul begini loh. Luar biasa loh ini. Enggak lah, jadi kalau di kami itu kan ya norma, nilai-nilai kami pegang, tapi ada mekanisme bekerja yang sebenarnya sekarang bukan birokrasi istilahnya, masih feodalisme sudah bukan saatnya. Kalau kita ingin cepat, ya kita harus lebih jadi kalau zaman digital itu, era digital istilahnya sekarang lebih flat lah, lebih egaliter dalam arti menyampaikan pendapat, berinovasi, Ya, berkreasi. Tetapi kita juga harus didasari oleh norma-norma yang terbuka. Siap, mantap. Aduh, mantap. Kalau masih bisa dipegang, luar biasa. Iyalah, jadi kalau dulu kan adik saya Madura, cuma adik ipar sih. Saya nggak begitu pandai, belum begitu pandai berbahasa Madura. Mas. Aduh, peuing. Tapi luar biasa ya. Guys, ada komen guys? Terhadap beliau? Enggak ada, Pak. Lupa nggak? Udah keren, Pak, dari sana. Keren dari mana nih? Berarti komennya satu keren. Keren, Pak, keren. Kan ada komen kan buat Mas Budi ini. Ya, komennya unik sih. Kenapa unik? Unik. Ya, tadi saya kira tuh kan zaman sekarang ya, saya jarang ketemu sama orang-orang tuh yang ternyata kan yang setahu saya sih sekarang orang mungkin kerjanya lebih terpaku pada satu hal, satu bidang kayak gitu loh. Ternyata Mas Dwi ternyata nggak cuma nekunin basket, tapi nekunin olahraga lain dan ada care-nya juga loh. Maksudnya tuh sebatas tadi ada nama amatir aja tuh diperhatikan loh. Ternyata ada loh ternyata orang yang se-care ini sampai pagi aja diperhatikan. Akhirnya mau cepet berkontribusi di sana seperti itu. Iya.
Jadi salah satu dalam bekerja itu dorongannya memang itu adalah untuk berbagi manfaat, memberikan manfaat lebih. Dan tamu kita sekaligus pelanggan Indihome ini yang sekaligus dapat hadiah luar biasa, menunjukkan semuanya gitu ya. Iya. Uniknya itu punya kelebihan dibanding yang lain berarti ya. Waduh, Masya Allah, barakallah. Semoga yang penting bermanfaat buat orang lain. Amin. Mbak Sri ada komen? Istimewa. Istimewa. Jangan berlebihan, Pak. Ya, karena kadang kita butuh profile, butuh role model untuk membuka wawasan. Jadi pada saat ya misal alhamdulillah Mas Dwi kamu di sini ya, kamu bahasa Maduranya apa? Apa sih kemarin? Ya udah lupa. Sudah kena Surabaya. Makanya saya nggak ngomong bahasa Indonesianya apa. Iya, Tapi benar. bahasa Maduranya apa gitu kan. Waduh, Hari apa ini sih? ya jadi memberikan pembelajaran untuk kita semua nanti. Untuk kami kita Iya, saya juga pasti termasuk di dalamnya. Karena pada dasarnya juga begitu sih Pak Indra, justru malah ketika kita mau berkecimpung di sesuatu hal itu emang jangan lupa untuk tujuan kita adalah belajar bersama sih. Kalau merasa pintar dan kita mengajari itu rasanya malah tidak ada sesuatu yang menantang jadinya. Tapi ketika kita merasa apa yang kita nggak tahu di situ, justru malah disitulah kita ada sesuatu yang tanpa kita sadari kita ngelakuinnya ternyata orang juga bisa loh merasa ini. Luar biasa di situ sih. luar biasa. Siap. Mantap. Berarti kalau IPL kemarin bertugas ya? Belum sih, karena harusnya tahun ini saya mau ikut, tapi balik lagi saya karena seorang ASN Oh, di Surabaya? di Sumeneb. Jadi saya harusnya dinas. Kebetulan saya ada teman yang memang butuh legalitas kampus. Akhirnya saya izin sama Bapak Kepala Sekolah untuk tidak masuk hari ini karena memang kebetulan untuk pelajaran PJOK sendiri juga masih PJJ atau online. Jadi akhirnya kemarin diizinkan, yaudah Pak Gus bantu dulu deh. Karena ada salah satu teman kita di sekolah untuk jadi calon kepala sekolah. Jadi akhirnya saya hari ini bantu untuk legalisir gitu. Itu aja sih kebetulannya. Jadi menyenangkannya di situ sih, Allah kasih berkah luar biasa ketika saya harus jadi ASN, tapi saya masih bisa diberi kesempatan bertemu dengan orang-orang yang luar biasa, baik di baseball, basket. Itu saya juga ternyata buat saya itu adalah rezeki. Ketika berbicara dengan saya dapat tugas, saya dapat asisten dari kepala sekolah, itu buat saya rezeki karena saya berkaca pada beberapa teman tuh nggak semudah itu untuk mendapat berkah. Kadang kita sebagus apapun kita wah ini wasit nasional loh, tapi kalau udah kadang kita sama Allah dikasih rezekinya udah di situ aja gitu. Pasti ada kendala gitu, entah itu yang izin nggak dapet gitu atau kebetulan didelegasikan jadi tugas kelas atau tugas sekolah gitu. Buat saya itu sih Pak Indra, makanya saya bilang ketika bertemu dengan di sini ternyata saya berapa kali nolak luar biasa. Ternyata Allah mempertemukan saya dengan orang-orang yang inspiratif sekali, luar biasa benar. Karena image saya pimpinan, nih paling cuma foto, udah gitu. Suatu kehormatan paling ya kan bisa ketemu, itu aja sih gambaran saya dari sana gitu. Jadi di luar dugaan, alhamdulillah ramah tamahnya jauh di pikiran saya, luar biasa Indihome yang ternyata di dalamnya itu akan merasa nyaman. Bahkan kalau saya ngomong kerja itu paling lupa jam di sini. Paling udah masuk hari Senin, loh hari ini sudah Jumat ya gitu. Sampai segitunya gitu loh, dari saking nyamannya, luar biasa sih. Kalau sore sih biasanya saya minta teman-teman sesuai jam. Setelah itu silahkan ke keluarganya, kembali ke keluarga. Yang belum punya keluarga mau nambah sambil nambah wawasan, nambah itu nggak apa-apa, silahkan lanjutkan. Tapi kalau saya sih prinsipnya teman-teman silahkan membagi waktu secara seimbang dengan keluarga, dengan sosial. Ya kalaupun saya masih di kantor, karena memang tugas saya ada beberapa kegiatan yang sehari-hari ini kadang sore atau menjelang malam baru saya bisa lihat secara lengkap. Tapi saya tidak pernah meminta untuk ditemenin, janganlah kasihan. Luar biasa.
kalau saya ngerjakan itu ya karena kewajiban saya sih. Karena kewajiban saya baca, tapi saya tidak mau membagi teman-teman. Luar biasa. Kalaupun mau saya share biasanya menjelang pagi. Menjelang pagi itu kira-kira teman-teman udah istirahat, ya sudah. Jangan sebelum istirahat saya share, nanti nggak bisa tidur kan. Sebelum udah istirahat baru saya share, teman-teman pagi kan udah bisa. Aduh. Tapi di luar itu ya sebenarnya saya pinginnya sih seimbang semua bisa bekerja dengan itu. Nah kalau pekerjaan ASN apalagi jadi pendidik, nah, saya ngerasain. Karena kedua orang tua saya guru, bapak sudah almarhum sih, ibu saya. Iya sudah pensiun lah. Jadi ngerasain apa ya? Berkahnya. Jadi kalau guru itu, ya mungkin nggak tahu nanti Mas Budi. Guru itu lebih banyak mendidik anaknya orang daripada mendidik anaknya sendiri. Betul. Jadi bukan jaminan sih. Banyak orang iya enak. Anaknya orang bapaknya guru, belum tentu betul. Dan saya setuju sekali. Setuju sekali. Tapi ketika kayak Mas Dwi ini mendidik, membangun karakternya anak-anak orang ya generasi lah, sangat generasi. Ya mungkin limpahan ini doanya dari orang tuanya ini atau anak-anaknya ini yang nanti menjadikan kemudahan tersendiri lah bagi putra putrinya guru yang baik pendidikan. Amin, amin, amin. Semuanya pastikan kembali ke keluarga kita sih. Apa yang kita lakukan di luar, semuanya akan saya yakin pasti balik ke keluarga kita gitu. Itu luar biasa. Terima kasih Pak Indra. Hari ini sudah diingatkan kembali hal ini. Betul, setuju saya. Luar biasa ya. Ya, Asli Kalianget, sekarang dinas di Kalianget. Asli Sumeneb, dinas di Kalianget. iya. Jadi memang asli Kalianget sih. Saya kebetulan dulu masih belum jadi rumah sakit Islam Kalianget. Itu kan dulu rumah sakit PT Garam Persero. Itu saya lahir di situ. Saya besar di Malang 11 tahun. Akhirnya saya kembali lagi di Madura, kemudian dapat beasiswa lagi, kuliah di Surabaya sampai kerja di Surabaya, dapat istri orang Surabaya. Kuliah di mana dulu? Di Universitas Negeri Surabaya. Oh, di belakang atau di Yang kampus barat. Oh, kampus Lidah. olahraga. Kampus Di Lidah. Lidah. Olahraga. Luar biasa. Siap. Yang luar biasa lah orang-orang yang ada di sini. Saya yakin Telkom kalau berbicara jaringan dan komunikasi emang saya yakin pasti nomor satu. Pasti nomor satu karena ya sama dengan kita berbicara ngomong air putih. Bu, beli bukan air putih kan? Pasti nyebut salah satu sama. Ketika ngomongin komunikasi saya yakin nggak lepas dengan namanya Telkom. Amin. Nomor satu. Amin. Amin. Insya Allah, semoga kami selalu bisa memberikan yang terbaik, Iya. membangun masyarakat. Ya, betul. Ya pokoknya selalu sama lah. Saya pribadi pun juga di wasit juga sama. Ketika saya menggunakan filosofi beberapa teman yang buat saya juga inspiratif, karena beliau juga salah satu wasit FIBA, bahkan pernah tampil di NBA dan segala macam. Itu kemarin saya sampai sekarang ingat dari beliau yang berkata bahwa if you wanna to be a referee, don't forget to make image. Jadi kalau misalnya kita udah bikin image, sesalah apapun kita tiup, orang akan masih respect gitu loh. Karena bagaimanapun juga kita ngerasa kayak selama ini kita komunikasi udah bagus. Ketika kita emang miss, kita pun akan tetap akui itu gitu loh. Tidak ada sesuatu yang don't care gitu. Tetap kita aware, kita tetap ke pelatih, tetap akan akui itu sesuai dengan konsistensinya. Jadi ketika berbicara make to image memang luar biasa. Sama dengan yang tadi saya bilang, ketika Telkom saya pikir image-nya bagaimanapun, tapi saya yakin orang semiskin apapun itu orang akan masih tetap ya udah pasangin di home aja. Nah, loh masih begini masih beli pakai di home aja. Gitu. Karena udah di make image-nya di situ gitu. Nggak akan ngomong, oh lah nggak pakai sang wifi nah gitu. Jadi make to image-nya ke sana selalu menjadi sebuah kata untuk yang harus diucapkan, bukan yang boleh, bukan yang bisa, tapi yang harus dikatakan bahwa loh masih beli paket
pasang IndiHome. Keren. Iya. Tapi sekali lagi memang luar biasa. Ya mungkin ini Han, nanti dicari ide-idenya. Kolaborasi. Collab. Ini nih. HP di silent aja. Ya kan beliau rumahnya tetap di sini kan, walaupun dinas di Kaliangat. Ya. Keluarga di sini kan? Ya, jadi every week pasti masih mobile gitu. Malam Senin berangkat, ntar hari Jumat habis Jumat lepas Jumat balik Surabaya. Gitu. Ya alhamdulillah lah, tidak mengganggu sampai harus mengganggu gaji yang dari negara gitu. Karena alhamdulillah setiap weekend pun juga masih ada beberapa orang yang menggunakan jasa saya. Dan saya orangnya suka olahraga, jadi buat saya justru malah pingin bahwa never stop to exercise. Oh iya keren. Siap. Ya pokoknya Jar, jangan pernah berhenti latihan Yes. Siap Pak, siap. apapun. Siap. Ya, never stop. Exercise. How old are you? Berapapun umur Anda, jangan untuk berhenti untuk Siap. berolahraga. Iya, termasuk saya ini masih mencoba untuk istiqomah olahraga walaupun di dalam. Waduh iya, itu baru sadar loh. Iya benar. Waduh, ada statistiknya di sini luar biasa. Keren. Walaupun setengah jam tapi minimal istiqomah lah. Yang dicari emang semua member buat saya memang edukasi pertama adalah bagaimana itu istiqomah dan menjadikan lifestyle. Itu yang terpenting sih. Jangan sampai bikin image saya mau begini, saya ingin begini, tapi bagaimana itu dilakukan untuk jadi lifestyle. Habit. 5. Mantap nih Pak Indra nih. Luar biasa. Yes. Karena ketemu orang yang mantap juga ini, yang luar biasa juga. Ternyata. Bukan hanya Mas Dwi, termasuk Farhan, Mbak Sri, Fajar juga luar biasa. Iya, cuman belum ngobrol aja. Saya yakin ketika udah ngobrol selesai. Satu hari nggak ada selesai. Iyalah, ya, apalagi ini kan generasi penerus nanti, penerus bangsa. Iya, bener nih. Nih jadi salah satu contoh Mas Farhan. Mantap. Begitu lihat image-nya aja udah orang kan kadang begitu. Jadi kira nih bocah. Bocah ngapain gitu. Begitu dibilang Pak, ya ini bapaknya. Oh, disitulah orang mungkin gitu lah. Nah, ini yang saya bilang adalah salah satu contoh. Jangan kamu melihat dari bungkusnya. Ya ini. Tapi gini, Mas Dwi, jadi pada saat ada gangguan masal, misal kabel kita pernah putus nih, kabel besarnya ya, kan kabel fiber ada yang isi. Ya Farhan nggak tidur sampai nemenin teman-teman teknisi nyambung. Sampai sempat kan pagi itu pas lagi review lihat video conference. Kan udah tidur, udah Pak, tapi masih ngantuk-ngantuk. Oh ya udah. Terus segitunya melanggar mati asurannya luar biasa. Iya. Itulah sebenarnya yang dibutuhkan teman-teman yang di situ. Iya. Minimal perhatian saja. Tidak harus sebuah action buat saya, tapi kalau saya menilainya adalah teman-teman di lapangan itu butuh perhatian. Karena sebenarnya berpikirnya bukan hanya teman-teman di lapangan yang ditungguin, yang diberi spirit, tapi benefit ini ketika besok pagi anak-anak sekolah harus pembelajaran jarak jauh atau daring, orang-orang yang bekerja yang harus dari rumah itu bisa menggunakan IndiHome sebagai koneksi dalam pekerjaan. Karena itu jauh bermanfaat. Iya, teman-teman teknisi butuh lagi dampingi, butuh diberi semangat. Tapi dampaknya untuk nilai sosialnya Yes. yang bahwa, nah di situ loh, kan benar kan? Berarti Mas Farhan ini salah satu yang saya bilang tadi adalah salah satu orang yang di situ untuk make to image jadi dari produk IndiHome sendiri. Luar biasa. Dan jangan salah, walaupun ibu-ibu nongkrongin orang di pinggir jalan, ya ini salah satunya. Kalau ada gangguan, Naluri lah.
Jadi yang tadinya mau teriak-teriak nggak jadi ya, Bu? Waduh, gitu. Paling begitu kali. Udah niatnya udah diumun-umun. Begitu yang datang ibu, anu Bu. Luar biasa jadinya. Iya. Mantap. Mbak Sri ini termasuk salah satu wanita yang ya kita sambut lah, termasuk ya tadi ketika ada gangguan masal, ketika jadi kalau kami Telkom kan tidak pernah menyalahkan ya, misal Pemkot menggali, kemudian ada kabel kami yang sedikit kena sehingga putus sambungan gitu. Ya langkah yang pertama kenapa adalah segera recovery supaya pelanggan bisa kembali menikmati. Nah kejadiannya itu kan nggak harus sering malam, Iya. sore, nggak kenal waktu lah. Ya kadang kita kawal bareng sih dengan PU, dengan mitranya PU sehingga alhamdulillah tidak jadi kaitan. Tapi pada saat tertentu kan namanya takdir tidak bisa ditolak. Putus ya putus aja, udah dikawal segala macam ya putus. Ya salah satunya yang nungguin ya ini Luar biasa. istri untuk tanggung jawabnya. Kalau setidaknya punya apa ya istilahnya, punya pasukan yang ternyata dengan karakter yang tidak mencari salahnya itu loh. Jadi tidak melihat pada belakang, tidak mencari penyebabnya, tapi harus apa yang harus kita lakukan. Betul. Luar biasa. Untuk prioritas recovery. Nah kejadian apa putusnya itu ya memang harus dievaluasi. Mungkin oh ya komunikasi kita yang ada yang miss dengan teman-teman Pemkot, PU, atau teman-teman ternyata emang kecapean untuk nungguin, artinya harus ditambah orang untuk nungguin teman, misal PU itu lagi kerja atau segala macam. Oke. Siap. Komunikasi dengan operatornya PU, Ya. dengan apa mitranya Pemkot, ya itu kan bisa kita evaluasi. Artinya Betul. kita ada forum, kita ada ngobrol, mungkin ngopi di pinggir jalan. Pastinya setiap jadi dari proyek itu pastinya pingin lah untuk mencegah itu pasti. Oh betul. Dan mereka pun tidak ada niatan untuk Betul. melakukan itu. Siap. Saya yakin juga di luar ini semua. Ya. Siap. Nah pada saat seperti ini kan jadi anak ngobrol. Ya. Tapi kalau pada saat kita sama-sama dibunuh nih, sama-sama kerja di lapangan, juga capek, panas. Kalau dua-duanya mengandalkan, ada yang saling ada satu ada yang mancing menyalahkan, yang lainnya Pasti. balas, Betul. nggak ketemu diskusinya. Betul sekali Pak Indra, saya setuju sih. Kenapa? Kalau memang ternyata Indihome malah memprioritaskan kepada itu. Jadi tidak mencari dari penyebabnya sih. Tapi bagaimana ini yang menjadi sesuatu masalah menjadi sesuatu yang baik gitu. Ya, Justru malah berkahnya memang insya Allah saya pun juga akan belajar dari situ. Jadi setiap masalah itu ternyata memberikan berkah buat kita untuk bagaimana berkomunikasi sih. Tanpa ada masalah kita nggak akan berkomunikasi. Ya udah kerja dia paling Pak Indra ya udah. Masalah Sri ya udah, Mbak Sri ya udah gitu. Tapi ketika ada masalah disitulah Allah kasih buat kita untuk jodoh bisa kapan lagi ngobrol-ngobrol gitu. Gitu loh. Saya suka begitu sih ketika melihat masalah. Ya meskipun nggak munafik, memang namanya manusia kadang ketika kita lagi di situ moodnya nggak enak, tiba-tiba ada yang jadi kompor, tanpa sadar kita juga baju udah bau solar gitu kan, udah redup, pasti rame tuh pasti gitu lah. Apalagi nggak ada yang bawa air, waduh, selesai di situ. Jadi nggak selesai juga masalahnya jadinya. Siap. Terima kasih Pak Indra, mantap lah, benar-benar jadi nomor 1 mestinya. amin. Insyaallah. Ya. Cuman karena ini adalah skala besar dan tidak berbicara orang 1, 2, 3, saya pikir mesti butuh proses segala sesuatunya untuk jadi yang terbaik. Amin. Siap, amin. Ada lagi belum? Jadi saya nawarin ya. Jadi ya alhamdulillah hari ini bisa ketemu dengan Mas Dwi. Nah ini dibawa ya karena ini suratnya untuk Baik. surat buktinya. Baik Pak Indra. Ini surat buktinya. Ininya juga dibuat kenang-kenangan Mas Dwi atau Buat Mas Dwi. oh, Ya. kenang-kenangan. Mas Dwi Wih, juga. terima kasih.
Jarang-jarang nih. Cuman saya khawatir nyampe di rumah yang dilaminating yang ini. Iya, nanti insya Allah kita silaturahmi lagi. Siap. Ketok kelihatannya ketok aneh. Gak apa-apa dijawab aja. Kelihatannya banyak ide-ide yang bisa kita lakukan bersama nih untuk memberikan manfaat untuk Surabaya, untuk Indonesia, untuk Jawa. Amin, amin. Semoga seperti itu Pak Ibra. Betul. Kalau bicara Indonesia nggak ada habisnya Pak. Luar biasa betul. Saya ngerasakan itu. Termasuk olahraga itu membentuk generasi-generasi yang insya Allah mengganti generasi yang ada sekarang dan sebelumnya, karena dengan olahraga salah satunya membentuk karakter pantang menyerah, Betul. karakter sportivitas. Nah, itu yang paling penting. biasa. Sportsmanship-nya itu yang harus digali terus dari olahraga untuk semua bidang buat saya. Dan insya Allah kami dari Telkom juga di sisi digitalnya, platform digital atau kebutuhan komunikasi digital, insya Allah juga kami berusaha terbaik lah. Bismillah, berusaha terbaik untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat, untuk perusahaan maupun untuk Indonesia, untuk pelanggan. Karena sekarang konsepnya kan bukan penyedia dengan pelanggannya, tapi bagaimana kita berpartner. Yes, justru malah buat saya terima kasih. Justru malah saya merasa bahwa memang ketika kita membutuhkan sebuah komunikasi, memang IndiHome atau secara umumnya adalah kita berbicara Telkom, nggak cuma menjadi suatu ini ya, suatu kayak kayak kita berlangganan istilahnya, tapi luar biasa jadi mitra. Kalau perlu insya Allah semoga dengan berkah ini juga jadi mitra keluarga loh. Jadi kalau sudah mitra keluarga kan selamanya akan jadi selalu kasih yang terbaik. Amin. Ya. Habis ini kemana lagi, Mas Dwi? Kalau tidak ada halangan, kebetulan saya juga ada janji kemarin sempat ada yang skip sih latihan private. Jadi kalau memang jadi nanti mungkin after Isya kalau memang jadi mau ada private. Private train ya. Ya. Setelah itu baru ke Nanti malam baru ambil yang bis jam 1 supaya nanti insya Allah lebih enak buat tidur. Jadi jam 4 udah pas nyampe di depan jalan, depan rumah komplek itu. Jadi pas subuhan udah siap untuk langsung lanjut bekerja jadi abdi negara. luar biasa. Siap alhamdulillah. Senin yang barokah. Saya pikir cuma Jumat yang barokah guys. Ada hari Senin barokah juga. Amin. Jadi setiap hari itu barokah. Amin. Cuma hari Jumat itu rajanya hari. Betul. Siap. Barokahnya lebih jauh lebih besar. Iya. Itu Ustaz Pakan yang kasih tahu. Oh gitu. Soalnya cara berkomunikasinya lembut. Luar biasa. Mungkin mau marah kamu. Bicaranya masalah santai. Jadi Santai. kalau cerita Farhan sedikit itu sebelum masuk Telkom itu dia konsultan. Yang dia lebih itu mulai direktur ya paling tinggi sampai dengan sales lapangan. Luar biasa. Secara psikis udah main Psikologisnya udah cukup kuat untuk luar biasa. ngadepi orang nomor 1 sampai orang nomor kesekian lah. Iya, siap. Waduh, mantap. Ya, semoga jadi partner Pak Indra dan Mbak Sri. Kadang cuman kalau filosofi sama firasat kalau orang ngomong ketimuran itu susah. Kadang orang baik ketika kita doain yang baik malah disuruh pergi. Gitu. Semoga ini yang memang udah terbaik ya. Semoga selalu dekat kita itu. Dan kita selalu dikasih orang-orang yang luar biasa. Amin. Enggak gitu sebenarnya. Jadi orang-orang terbaik kumpul itu kalau ada yang mengatakan harus pergi itu memang supaya aura baiknya itu tersebar. Siap. Jadi nggak cuma buat kita ya Pak ya? Yes. Luar biasa, Masya Allah. Iya benar.
Kalau kita baik semua itu enak sekali di kita, tapi yang lain apakah merasakan? Nah, makanya filosofinya ketika harus berpisah untuk ada tugas yang lebih besar untuk teman-teman. Jadi akhirnya lebih positif thinkingnya ke sana. Karena memang Anda ada buat orang lain, nggak cuma buat kita. Iya. Luar biasa, Masya Allah. Ini Ustadz Dasir yang kasih tahu. Iya, Ustaz Nasri. Betul. Udah bagi-bagi kan ya? Oh gitu. Oh berarti hari ini begitu. Kita tunggu nih berapa menit. Ada guyorannya Pak Ustaz Indra. Ada Bapak dari Kiai Haji Indra. Waduh. Berat. Iya, ada Ustadz Dwi juga kan? Oh belum. Kelihatannya ada waktunya nanti. Malam Jumat. Dan itu harus balik. Begitu saya harus balik. Saya olahraga aja. Ya, tapi ada loh itu siapa Ustadz yang suka olahraga, tapi streetball dia. Oh, bukan. Oh gitu. Ya. Ada Ustaz. Ya. Wah keren. Nah, kan? Oh berarti saya kurang ini. Ya? Berarti yang unik-unik belum saya lihat berarti. Kurang dekat sama orang unik-unik nih. Siap. Waduh. Tadi Farhan bilang apa nih sama Mas Dwi? Mau ketemu siapa? Mas Dwi mau ketemu siapa? Mau ketemu siapa ya Mas tadi? Tadi dibilang pimpinan ya. Pimpinan itu adanya kalau upacara aja. Ya. Pimpinan upacara Iya. ya. Karena ada di tag tadi. Iya, saya dari kemarin jadi beban pimpinan saya Pak. Mau lainnya Pak, mau bertemu dengan Bapak dulu ya Allah saya bilang. Rumah saya karena saya orang yang nggak mau mempersulit diri ya dan tidak mau mempersulit orang sendiri. Jadi akhirnya saya lebih baik deh gitu. Dan luar biasa. Kapan lagi yang namanya Bang Deso kan pengen tahu juga kantor ini. Takutnya loh. Saya pengen tahu kantor ini dong. Mahal. Jadi Indihome ini kan Surabaya. Ketintang ini kan sekarang agak kota sekarang-sekarang aja. Dulu tempat pembuangan jin tahun 90-an. Ya kan sepi. Ya karena ada tetanggaan sama Indonesia jadi bilang. Iya. Sini sampai ke Jawa Pos, sampai ke sana. Jambangan, Ini dulu memang agak ini sih. tempat pembuangan sampah. Aksesnya sepi banget sih emang. Jauh dari ngomong kota sih. Kalau ngomong kota itu dari taman kebun binatang tuh, sana itu baru kota. Kalau ini udah pinggiran gitu. Begitu kena ada jalan front road, waduh, keren ada Royal, taman ngeri. Ternyata di balik kemegahan itu ada yang tempat luar biasa loh. Beneran. Ini saya baru tahu, saya pikir kantor itu cuma segitu tok, kotak udah dari depan. Begitu ke pas di belakang, waduh. Nggak kurang besar nih luarnya. Pantes saya tadi security sok-sokan gitu. Iya. Pak saya mau ke gedung ini OPMC ya, OPMC. Oh, Bapak belok kiri, kan nggak naik motor ngomongnya. Belok kiri, kanan, Bapak terus aja, nanti ada kanan lagi. Gedungnya ada di sebelah kanan, Pak. Oh siap gitu. Berarti saya nanti parkir di sini dulu. Oh jangan Pak, Bapak jangan parkir di situ Pak. Bapak naik motor aja Pak. Oh gitu, jauh emang Mas. Lah jauh Pak katanya. Waduh, saya baru tahu ini Mas, mohon maaf. Saya dalam hati saya di jalan. Sombong banget saya. Mau jalan kaki. Aduh, berat. Ya, Bener. sebenarnya nggak jauh sih. Cuma memang terlalu jauh parkirnya. Ya. Ya kalau atlet itu kan nggak jauh. Harusnya sih emang ini jadi kayak emang sport center sih. Kalau ini jadi arena sih masih kategori sport center. Jadi kan ada semua sebenarnya, lapangan badminton, kadang separuh juga buat pingpong, lapangan tenis. Terus yang ini sebenarnya bisa untuk jogging track, jalan yang tadi itu. Yang belum ada memang lapangan basket. Ada lapangan tenis, lapangan badminton. Kadang dulu dipakai buat futsal. Bukan dipakai, memang futsal ada jadwal futsal. Iya yang di depan gedung nih, sebelah sana tadi saya sempat pernah pertama kali tuh gokil kalau ada lapangan basket di situ. Outingan di situ.
mantap sih saya bilang. Kalau emang berbicara masalah fasilitas olahraga sih, ngomongin basket apalagi. Mungkin kalau lagi jam kerja gini bisa dibuat parkir ya. Kayak di sekolah-sekolah kan gitu. Nanti waktu-waktunya udah eskul, udah pada pulang, udah jadi lapangan basket. Kita punya ini ring basket ya yang di lapangan Poni itu ya. Punya ya? Ada Pak, ada. Ada cuma nggak pernah dia pakai ya. Oh iya, karena teman-teman lebih dekat ke UNESA. Oh iya, Lapangan iya. basketnya UNESA. Lawan basket. Iya mungkin harus dicat kali, harus semenarik mungkin, kadang kan kayak gitu. Nanti kata bungkus tuh di packagingnya lebih, jadi betah di situ. Ini kelihatannya cuma lapangan mau pavingan, mau main apa gitu, ada garis lagi. Aduh, cuma ring aja. Bisa tugasnya basket. Weh, amin. Mungkin gara-gara saya tiba-tiba seminggu depan Di lapangan basket ya. di Instagram di tag Mas Gun, makasih lapangannya. Waduh. Ini lapangan di mana ya? Iya iya siap. Waduh, dengan senang hati deh saya. Iya, karena memang salah satu tugas kami ketika kami didelegasikan untuk jadi alumni. Waktu itu namanya FIK UNESA, tapi kalau sekarang udah berubah FIO, karena Fakultas Ilmu Olahraga. Dulu FIK, Fakultas Ilmu Olahraga. Karena memang bagaimanapun juga jangan lupa selalu membawa nama membawa pernyataan bahwa jangan lupa untuk memasyarakat olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Itu aja sih buat kita. Aduh, kelihatannya udah waktunya pulangnya Pak. Saya udah habis. Waduh ya, tak sengaja dan tak segera sadari. Lebih dari 1 jam. Iya, terima kasih Mas Dwi sudah berkenan untuk Siap, pamit di Indra. sini. Nanti insya Allah kita sambung silaturahminya ya. Amin. Karena Insya Allah. silaturahmi itu kan memperpanjang usia. Amin, luar biasa. Ya memperbanyak ibadah lah pokoknya. Rezeki, kesehatan juga. Buat saya rezeki luar biasa ketemu dengan anda karena ini yang harus kita contohkan ke orang lain. Jadi ngomong rezeki itu nggak harus uang. Bertemu dengan anda berbicara mengenai sebuah silaturahmi ke depan, sampai siapa tahu bisa jadi partner suatu kegiatan atau sesuatu yang bermanfaat ke depan buat orang lain. Itu sangat menyenangkan memang. Tanpa didasari embel-embel money oriented. Iya. Amin. Siap. Pak Indra, terima kasih banyak. Oke, matur nuwun. Salaman apa gimana nih? Ini aja lah. Gini ya. Ya, boleh. Protokol. Nah, kalau yang nggak difoto nggak apa-apa. Karena kita harus memberikan contoh. Ya. Makasih ya. Mbak Sri, terima kasih banyak. Wah, ini saya. Iya. Masya Allah. Jadi tadi Bu Sri katanya nitip untuk putranya Ya yang nggak bisa ngasih Allah. banyak, mohon maaf. Saya bagaimana ini memberikan dalam kondisi terharu kan anak-anak. Luar biasa. Berarti termasuk ini boleh dibungkus. Oh, ya iya. Allah. Rezeki anak soleh mah. Tapi saya tinggal sampah boleh ya? Nah, Gak apa-apa. Waduh, maaf Mbak Sri. Semoga sukses dan lancar. Sama buat Pak Indra semua dengan tim, Mas Farhan juga sama rekan-rekan, terima kasih banyak. Amin. Saya juga. Oke. Waalaikumsalam. Kan kita tahu siapa. Makasih luar biasa ternyata hari ini pelanggan kita yang dapat hadiah, pelanggan loyal dia udah 6 tahun, kemudian dia juga olahragawan, wasit basket license nasional, kemudian juga pengurus klub softball, apa tadi? Guru Pak, guru juga Pak. Blue Shark ya. Kemudian dia juga seorang ASN, pendidik luar biasa, top. Makasih guys, assalamualaikum. Makasih Pak Jar. Siapa?